Rina. Selamat siang Bu Ica, selamat datang. Iya. Silakan duduk. Terima kasih Bu Rina. Bu Rina sehat? Alhamdulillah. Bu Ica sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Bu Rina. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya buat Iya, kita. alhamdulillah nih. Bu Rina, hari ini kan sesuai janji ya, kita akan berbincang atau berdiskusi mengenai keterampilan coaching Betul. yang Bu Rina kembangkan. Iya, betul Bu Ica. Kan ya. Kemudian keterampilan coaching itu menggunakan alur cerita nantinya ya Bu Rina. Betul ya. sekali Bu. Bu Rina sendiri sebelum kita ke sesi coachingnya nanti, observasinya dengan saya. Di sini ada rubrik penilaiannya nih Bu Rina. Bisa dilihat dulu Bu Rina. Saya pelajari dulu ya Bu ya sebentar. Ya. Nah, untuk kriterianya sendiri ada 4 ya Bu Rina. Ada kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Begitu. Bagaimana Bu Rina? Sudah cukup Bu, menurut saya sepakat menggunakan rubrik penilaian ini. Oke, baik Bu Rina. Nah, Bu Rina melalui kegiatan coaching nanti nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Rina kembangkan ke depannya? Sesuai dengan teorinya sebetulnya ya Bu ya, di kompetensi coaching itu sendiri kan ada 3 aspek, yaitu yang pertama kehadiran penuh, lalu kemudian ada mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkannya. Dari seluruh kompetensi tersebut nih Bu Rina, ada tidak kompetensi yang memang lebih spesifik yang ingin Bu Rina kembangkan atau ingin yang lebih saya amati? Betul. Saya sebetulnya ingin Ibu untuk mengamati secara spesifik 2 kompetensi ini Bu, yaitu kompetensi dalam kehadiran penuh serta mendengarkan secara aktif. Bagaimana indikator ketercapaiannya nanti Bu Rina? Kalau bagi saya sendiri, beberapa indikator keberhasilannya diantaranya adalah saya fokus terhadap coaching nanti yang saat melakukan coaching, kemudian saya mampu merespon baik secara gesture ataupun juga dari percakapan yang nanti saya balas dari apa yang disampaikan oleh coachingnya, serta tidak lupa bagaimana saya bisa menangkap kata kunci dari coaching tersebut. Fokus terhadap coaching, mendengarkan kata kunci, dan bagaimana Bu Rina merespon nantinya. Betul seperti itu. Baik, begitu ya Bu Rina. Kemudian kapan nanti akan kita laksanakan coachingnya? Kebetulan sekali nih ya Bu, saya sebetulnya sudah janjian dengan coach saya, kurang lebih ini 30 menit lagi akan dilaksanakan si coaching tersebut. Seperti itu Bu Rina. Betul. Nanti saat proses coaching, nanti saya akan mencatat hal-hal yang memang akan saya amati, terutama tadi ya Bu Rina ya. Kalau memang sudah waktunya 30 menit lagi, apa kita bisa pindah ke tempat? Bisa. Saya sudah kebetulan juga menyiapkan tempatnya. Mari kita sekarang menuju ke tempat tersebut. Ya, baik Bu Rina. Ya, mari silakan Rika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Bu. Iya. Silahkan duduk. Assalamualaikum. Selamat malam nih Bu Sri. Selamat malam Bu Rina. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Rina gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin melalui pesan saya di WA, bahwa hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang nih ya Bu Sri ya. Iya benar Bu Rina. Tapi sebelumnya ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ini Bu Ica. Oh iya. Bu Ica akan menjadi Bu Ica akan menjadi pengamat kita dalam sesi bincang-bincang kali ini. Oh iya Bu Rina, siap. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Sri atas kesediaan dan waktunya untuk memenuhi janji kemarin ya Bu ya. Iya Bu Rina. Nah, jadi nih sebetulnya apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu Sri? Iya gini Bu Rina, saya itu ada yang ingin saya ceritakan sama Bu Rina, yaitu saya tuh punya masalah sedikit nih tentang pemanfaatan laboratorium di sekolah saya Bu Rina. Oh begitu, mengenai permasalahan laboratorium di sekolah Ibu gitu ya. Bu Rina. Nah, ini Ibu lebih ke sedih atau prihatin atau bagaimana? Bisa dikatakan prihatin, bisa juga dikatakan sedih Begitu ya. Nah, bisa dielaborasikan lebih lanjut sih, sedih atau prihatinnya itu seperti apa sih Bu? Terkaitannya dengan masalah lab ini?
Iya begini Bu Rina, kan kita pandemi itu udah 2,5 tahun ya Bu Rina Betul, ya. iya betul. Kita pembelajaran secara online, sehingga laboratorium itu kan tidak digunakan. Betul, Sehingga kan alat-alat laboratorium itu jadi nggak pernah kesentuh gitu Bu Rina. Oh begitu ya. Karena pandemi tidak ada pembelajaran sehingga si lab ini tidak pernah digunakan begitu Bu Sri Iya ya. benar Bu Rina. Lalu Bu Sri itu ingin apa? Apa yang ingin Bu Sri dapatkan dari percakapan atau bincang-bincang kita kali ini? Saya sebenarnya pengen mendapat solusi Bu Rina gimana ya biar bisa memanfaatkan laboratorium lagi dengan maksimal gitu untuk pembelajaran di tahun ajaran baru ke depan gitu. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung Bu Sri itu ingin saya membantu Ibu untuk menemukan solusi atas permasalahan penggunaan lab ini di sekolah Ibu. Benar, Betul seperti itu ya. Nah, idealnya nih ya Bu Sri ya, kalau kita bicara idealnya, Bu Sri ingin seperti apa sih si lab ini digunakan? Jadi saya tuh pengennya lab itu seperti dulu itu ada alat-alatnya itu kan tata rapi, kemudian alat-alatnya itu bisa berfungsi karena kan kalau dalam fisika itu kan alat-alatnya kalau lama nggak dipakai kan berkarat. Oh begitu, iya. Iya, kemudian ada yang sudah kalibrasinya sudah jelek. Oh begitu. Nah, sehingga untuk memanfaatkan lagi kan 2,5 tahun itu waktu yang tidak Ya tidak sebentar ya. sebentar, sehingga alat-alat itu kayaknya apalagi alat-alat listrik itu kayak udah pada mati atau gimana kan harus kita identifikasi lagi gitu Bu Rina. Begitu ya. Jadi yang sudah terlihat dari lab ini banyak yang alat yang rusak, kemudian penataannya juga tidak rapi begitu ya Bu Sri ya. Sehingga kalaupun harus digunakan lagi istilahnya mengganti lagi begitu ya alatnya. Benar, Bu Rina. Nah, terkait dengan permasalahan saya asumsikan, saya anggap ini berarti tidak maksimal berarti ya, berdasarkan ininya tidak maksimal penggunaannya. Nah, Bu Sri sendiri sudah mencoba melakukan apa saja selama pandemi kemarin, mencoba menggunakan si lab ini? Jadi selama pandemi kemarin saya kan banyak menggunakan lab itu secara virtual ya. Jadi tidak langsung memegang alat-alat lab. Karena kan kondisi pandemi kemarin kita pembelajaran online, kita nggak datang ke sekolah, sehingga lebih banyak menggunakan laboratorium virtual, sehingga alat-alat itu kan jadinya kayak ya hanya tersimpan di lab aja. Apalagi di sekolah saya itu dari tahun ajaran baru kemarin itu labnya itu ada perbaikan gedung gitu Bu Rina ya. Maka alat-alat labnya itu dikeluarkan dari lab, sehingga baru selesai baru berapa bulan kemarin itu perbaikannya, sehingga kan alat-alat itu udah letaknya udah berantakan lagi. Jadi saya pengennya berarti harus ada penataan ulang, mengidentifikasi lagi alat-alat yang berfungsi sama tidak. Kemudian saya harus ya alat-alat itu kan namanya lama nggak digunakan berarti kan kotor, harus dibersihkan gitu Bu Rina. Tadi saya tangkap Ibu bilang bahwa Ibu selama pandemi kemarin menggunakan lab secara virtual. Nah, bisa dijabarkan lebih lanjut Bu, apakah misalkan lab secara virtual ini Ibu membuat video di dalam labnya atau Ibu hanya menggunakan gambar animasi misalkan seperti itu? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi selama kemarin pembelajaran pandemi itu ya Bu Rina ya, yang saya lakukan itu menggunakan lab-lab yang ada di dalam animasi. Sehingga tidak menggunakan alat langsung gitu Bu Rina. Makanya sementara sekarang kita sudah pembelajaran luring gitu, saya itu pengen lagi menggunakan lab itu secara anak itu memegang alat secara langsung gitu Bu Rina di tahun ajaran depan, sehingga pembelajaran itu mungkin bisa biar maksimal lagi begitu ya. Jadi pada saat pembelajaran tahun baru yang semuanya sudah dilaksanakan secara luring, Ibu ingin siswa juga langsung memegang si alatnya tanpa hanya tahu sekedar melihat gitu ya Bu Sri ya. Nah, kira-kira nih ya, hambatan atau tantangan apa nih yang menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan Ibu nih, ingin istilahnya memberdayakan kembali si lab ini? Apa nih gangguan atau hambatannya? Jadi gangguan hambatannya itu karena kemarin ada pembongkaran itu alat-alatnya itu pengelompokan alatnya acak gitu Bu Rina, sehingga
kita mau mencari, misalnya kita mau praktikum tentang listrik, berarti kita harus mencari alat-alat yang listrik. Kalau ditata lagi, oh ini dikelompokkan nih barang ini ke peralatan listrik, kemudian ini untuk mekanika, kemudian ini untuk optik, gitu kan, kita gampang untuk mencarinya. Sehingga hambatan kemarin yang saya temui itu masih susah untuk mencari alat-alat yang akan kita gunakan untuk praktikum, gitu ya. Berdasarkan gambaran tadi yang Ibu Sri sampaikan bahwa alat-alatnya berantakan istilahnya ya. Dari skala 1 sampai 10, ini si penggunaan lem sendiri ada di skala berapa nih Bu Sri? Kalau untuk saat ini, untuk di semester ini ya, Iya, Bu Rina ya, untuk di semester ini mungkin masih di skala 6 mungkin, Bu Rina. Skala 6 ya. Bisa dijabarkan lebih lanjut, Iya. 6-nya itu istilahnya apa saja? Jadi kita menggunakan lab itu masih minim banget. Kenapa? Karena kita di samping ruang labnya itu baru selesai dibangun, sehingga alat-alatnya itu kita harus mencari ke sana kemari. Jadi kayaknya untuk menggunakan lab itu kita masih sangat-sangat jarang sekali, hanya alat-alat yang mungkin yang bisa kita temukan identifikasi itu yang baru kita pakai gitu. Oh begitu. Makanya masih di skala 6 Begitu ya. Sulit istilahnya, jadi mencari yang memang kita inginnya alatnya ini, tapi letaknya di mana agak sulit begitu ya. Lalu Bu Sri sendiri inginnya meningkatkan ke angka berapa nih? Saya sih paling ya untuk tahun ajaran ke depan sih pengennya sih ya di angka skala 8 lah ya, Bu Rina ya. Nggak muluk-muluk harus 9-10, Ya. di angka 8 dulu deh. Yang penting kita alat-alat itu kita pisahin dulu nih, yang berfungsi sama yang enggak, kemudian dikelompokkan gitu, Bu Rina. Jadi angka 8 Bu Sri itu bahwa Bu Sri ingin mengklasifikasi si Iya, alatnya. betul. Baru sampai sana saja. Iya, jadi kita klasifikasi alat kelompoknya sehingga kita untuk mencari, kalau kita mau praktikum kita mencarinya gampang, menyiapkannya gampang, sehingga untuk kita melaksanakan praktikum itu akan berjalan lancar gitu ya. Jadi meningkatnya hanya 2 begitu ya, lebih Iya, ke pengklasifikasian si alatnya sendiri Iya. agar bisa digunakan lebih mudah baik oleh guru maupun oleh murid begitu ya Bu Sri ya. Nah baik, nah sekarang untuk mencapai si skala tadi yang Bu Sri inginkan mencapai 8, kira-kira Bu Sri kan tadi sudah menggunakan mencoba menggunakan lab virtual. Bu Sri sendiri berarti sudah memiliki kekuatan dalam bidang teknologi informasi ya, penggunaan TIK nih. Nah kira-kira hal berbeda apa lagi yang akan Bu Sri lakukan untuk lebih memaksimalkan penggunaan lab itu sendiri? Oh iya, jadi mungkin saya akan menggabungkan ya, Bu Rina ya. Mungkin kalau misalnya kira-kira di lab itu alatnya masih belum tersedia dengan baik, Ya. saya menggunakan secara virtual anak-anak. Begitu. Tapi itu akan saya minimalkan gitu. Tapi tetap saya akan menggunakan anak itu paling enggak harus memegang alat gitu. Kemudian untuk bisa anak memegang alat, paling enggak saya harus berkoordinasi ya, untuk bisa dengan itu mengkoordinasi mengklasifikasikan alat tersebut gitu ya, Bu Rina ya mungkin ya. Kemudian juga ya harus membuat jadwal praktikum yang memang benar-benar harus dipersiapkan sebelum tahun ajaran baru itu, Bu Rina gitu. Yang saya tangkap berarti ada 3 hal berbeda yang akan Bu Sri lakukan. Yang pertama yaitu memodifikasi ya antara virtual dan juga dunia nyata dari penggunaan si alat-alat di lab tersebut. Lalu yang kedua itu koordinasi dengan guru lainnya, kemudian membuat jadwal seperti itu Bu Sri ya. Iya, betul. Nah, di antara ketiga hal berbeda yang akan Bu Sri lakukan ini, yang menjadi prioritas utamanya yang mana? Kalau menurut saya prioritas utamanya itu berkolaborasi dengan teman mungkin begitu. Iya. Jadi bisa dijelaskan lebih lagi. Iya. Jadi mungkin saya akan berkoordinasi sesama teman guru fisika yang ada di sekolah saya untuk bisa kita membenahi lab, mengidentifikasi alat, kemudian kita mengelompokkan alat gitu. Begitu ya. Berapa lama nih kira-kira si rencana tersebut
tiga hal ini ya, dan termasuk prioritas utamanya tuh koordinasi dengan teman sejawat. Berapa lama kira-kira bisa diwujudkan? Saya sih berharap 2 bulan ya Bu Rina ya, 2 bulan terakhir ini menjelang tahun ajaran baru itu saya harus sudah bisa menyiapkan laboratorium itu untuk bisa dijadikan tempat atau media untuk pembelajaran lagi di tahun ajaran baru. Dalam waktu 2 bulan Bu Sri ya. Nah, iya. baik. Lalu yang menjadi ukuran keberhasilan bahwa setelah melakukan hal berbeda si lab ini tergunakan secara maksimal itu apa saja? Menurut saya yang menjadi tolok ukurnya ya Bu Rina ya, kalau alat ini sudah berhasil tuh berarti alat-alat labnya udah terkelompokkan sesuai dengan jenisnya, kemudian yang tidak berfungsi sudah dipindahkan. Jadi yang ada di situ adalah alat-alat yang bisa berfungsi, Benar-benar bisa digunakan, yang begitu ya. benar-benar bisa digunakan. Gitu. Lalu jika ini misalkan kadangkala apa yang kita rencanakan itu sudah sesuai kenyataannya. Misal ketika Bu Sri sudah mencoba melaksanakan rencana yang tadi Bu Sri sampaikan, tapi tetap mendapatkan gangguan. Nah, bagaimana cara Bu Sri mencoba untuk mengatasinya? Mungkin saya nanti akan mengatasi, saya harus bisa lebih kreatif dan inovatif lagi dalam mencari sumber pembelajaran, sehingga walaupun mungkin lab itu mungkin kita sudah berusaha nih ya Bu Rina ya, kita udah berusaha untuk menyiapkan, tapi ternyata kok ya masih ada kekurangan ya. Jadi saya harus membackup dengan kreatif dan inovatif untuk pembelajaran lagi, tapi tetap anak bisa aktif, tetap anak bisa pembelajaran itu anak-anak yang berpihak pada anak. Betul. Jadi secara tidak langsung ketika ada gangguan lagi, Bu Sri lebih mempush diri sendiri begitu ya, untuk mencoba lebih kreatif dalam memodifikasi pembelajaran. Betul. Agar lebih menyenangkan begitu bagi murid ya Bu Sri. Nah, sebetulnya kalau saya tangkap sendiri nih, Bu Sri sudah memiliki rencana yang sangat luar biasa untuk mencoba mengatasi permasalahan yang Bu Sri hadapi, yaitu lab yang belum maksimal penggunaannya. Nah, kita berarti sudah ada hampir di garis finish nih Bu Sri ya, Iya. dari perbincangan kita kali ini. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya nih, kira-kira komitmen apa nih dari Bu Sri untuk memaksimalkan rencana yang sudah tadi Bu Sri sampaikan? Iya. Tapi saya mungkin akan berkomitmen, saya harus menjalankan rencana-rencana yang tadi sudah saya sampaikan ya. Dibantu Brina tadi saya bisa memunculkan ide, oh ya ternyata saya harus ngapain Ya. itu saya harus paling tidak harus menjalankan rencana itu sesuai kemampuan nanti saya, dan mudah-mudahan nanti bisa berhasil Brina. Mudah-mudahan. Lalu nih, kira-kira siapa atau apa nih yang bisa menjaga komitmen Bu Sri dalam menjalankan ketiga rencana aksi yang tadi sudah disampaikan? Berarti kira-kira yang bisa menjaga komitmen itu adalah nanti saya akan selalu berkoordinasi, kemudian saya juga akan selalu minta dukungan dari kepala sekolah terutama ya Bu Rina ya. Saya di sini kayaknya memerlukan seseorang yang bisa dijadikan sebagai laboran sehingga bisa membantu saya nanti dalam menyiapkan alat-alat untuk praktikum gitu. Makanya karena di sini yang berwenang untuk mengangkat laboran itu mungkin kepala sekolah ya, dari karyawan yang ada gitu. Mungkin saya nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu. Tapi sudah ada gambaran untuk ada siapa yang gambaran, menjadi iya. laboran tersebut? Sudah ada. Nah, alhamdulillah berarti ya. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk sesi bincang-bincang kali ini. Tindak lanjut apa yang akan Bu Sri lakukan tepat setelah pembicaraan kita kali ini? Jadi saya nanti akan yang pertama berkoordinasi dengan teman sejawat untuk membuat jadwal kita kapan mau mulai melakukan pembenahan, biar sebelum tahun ajaran baru ini lab itu sudah bisa
dimanfaatkan secara maksimal. Amin. Nah, kemudian di samping itu mungkin nanti akan membuat berkolaborasi dengan teman untuk membuat jadwal praktikum. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan 3 rencana yang tadi Bu Sri sampaikan, yaitu berkoordinasi dengan teman sejawat, kemudian juga memodifikasi lah istilahnya ya, menggabungkan antara yang virtual dan juga yang non virtual, kemudian membuat penjadwalan dalam pengurusan lab ini bisa benar-benar direalisasikan. Amin. Iya Bu Rina. Semoga Bu Sri juga nantinya mendapat dukungan dari berbagai pihak nih, dan juga komitmen Bu Sri tetap terjaga. Amin. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Bu Sri bilang dalam waktu 2 bulan ya. Iya. Dalam waktu 2 bulan, mudah-mudahan rencana ini bisa terlaksana Bu Rina. Nah, Iya. nanti saya pengen ngobrol lagi nih sama Bu Sri dalam waktu 2 bulan ke depan ya Bu Sri. Iya, pokoknya saya nanti minta waktunya ya Bu Rina ya. Mangga, insya Allah saya bersedia. Pokoknya nanti sebelum tahun ajaran baru, pokoknya di awal tahun ajaran baru saya harus ketemu lagi dengan Mangga. Nanti saya tunggu saja kabarnya ya Bu Sri ya. Pokoknya bertemu lagi, mudah-mudahan dengan membawa hasil bahwa hasil hari ini itu sudah bisa saya realisasikan. Oke, amin. Nah, pokoknya alhamdulillah. Jadi tetap semangat intinya ya Bu Sri ya, tetap semangat dalam menjalankan si rencana ini. Pada intinya Bu Sri sudah memiliki kekuatan yang luar biasa nih untuk bisa mencapai atau menyelesaikan solusi yang memang permasalahannya Bu Sri hadapi sendiri gitu ya. Mudah-mudahan dalam 2 bulan ke depan tidak ada gangguan yang berarti yang Bu Sri hadapi. Amin. Ada lagi yang ingin disampaikan atau tidak? Ya saya rasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Rina, Bu Sri. karena Bu Rina sudah meluangkan waktunya untuk saya, untuk diajak ngobrol, sehingga saya terbuka menjadi ada ide gitu Bu Rina. Tadinya saya gimana yang harus saya lakukan gitu, ternyata setelah ngobrol saya akan mendapat ide untuk yang harus saya lakukan ke depannya seperti Alhamdulillah. Terima kasih banget sama-sama. Saya juga berterima kasih atas kesediaan Bu Sri untuk mau berbagi keluh kesah istilahnya ya dengan saya di sini. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sampai ketemu lagi nanti. Mangga kita cukupkan sampai hari ini saja ya. Terima kasih Bu Sri ya. Ya mangga. Iya Bu Rina, alhamdulillah nih tadi Bu Rina sudah melakukan sesi coaching dengan Ibu Sri ya Bu Rina ya. Alhamdulillah Bu Ica. Sudah selesai. Lalu untuk pasca observasi ini saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Bu Rina. Mangga silakan. Yang pertama itu mengenai apa yang sudah Bu Rina lakukan saat coaching ya, itu saya rasa sudah cukup, ketercapaiannya sudah sangat baik ya untuk alhamdulillah Bu Ica, iya saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bu Rina lakukan. Terima kasih. Dari Bu Rina sendiri mungkin juga sudah merasa lebih berkembang ya kompetensinya ya. Betul. Terasa sih betul memang Bu Ica ya. Kemudian mengenai tadi kompetensi yang ingin dikembangkan tadi mengenai kehadiran penuh itu sudah tercapai. Bu Rina sudah bisa fokus kepada coaching, mengarahkan untuk mendapatkan solusi. Kemudian untuk kompetensi yang kedua adalah memberikan mendengarkan secara penuh gitu ya, mendengarkan secara penuh itu juga sangat bagus sekali sehingga bisa membimbing coachingnya untuk menemukan solusi mengenai tadi permasalahan lab ya Bu Rina ya. Mungkin kedepannya dari Bu Rina sendiri nih apakah ada tindak lanjutnya atau rencana untuk pengembangan diri lebih lanjut mengenai coaching ini Bu Rina? Saya sendiri sebetulnya ada keinginan nih Bu Ica ya, apa yang saya dapat mengenai kompetensi coaching ini ingin saya bagi nih dengan rekan sejawat yang lain. Jadi biar mereka pun bisa melakukan teknik coaching ini terhadap rekan lain yang dirasa kan biasanya yang kedekatan personal dulu ya Bu Ica ya. Jadi permasalahan setiap teman sejawat ini bisa terselesaikan melalui penyelesaian solusi secara mandiri gitu loh Bu Ica. Jadi intinya saya ingin bisa berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menemukan solusi, tapi ternyata bukan hasil saran orang lain gitu, berdasarkan yang hasil kita gali sendiri gitu loh Bu Ica. Ya, bagus sekali Bu Rina rencananya. Oh iya tadi lupa disampaikan
sudah mencakup seluruh alur Tirta juga ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sangat baik. Mungkin itu saja dari saya untuk observasi. Terima kali kasih ini, banyak Bu Rina. Ica atas kesediaan dan waktunya untuk mengamati proses coaching yang saya lakukan bersama tadi Bu Sri. Iya. Terima kasih juga atas masukannya Bu Ica ya. Iya, sama-sama Iya. Ibu Rina. Sampai ketemu lagi di lain waktu Baik, ya. terima kasih. Sampai jumpa kembali Bu Ica. Iya.